menyinggung dua pihak, yaitu pedagang estet dan presiden senior, Bu. Kalau dilihat dari pandangan Ibu sendiri, seperti apa sih, Bu, sebenarnya yang dialami dari Gus Miftah? Apakah itu memang karena sifat aslinya dia kah yang memang mempunyai sifat yang seperti itu, atau mungkin karena refleks atau seperti apa, Bu? Ya, kalau dia jadi yang kesannya adalah bahwa itu sudah kebiasaan dari Gus Miftah. Jadi kebiasaan untuk mungkin dia anggap itu lucu, tapi dia tidak perhatikan bagaimana perasaan orang lain. Dia hanya lihat dari segi bahwa dia membuat suatu lelucon dan sebagian akan tertawa karena dia anggap lucu, tapi tidak dilihat apa efeknya bagi orang yang dibuat sebagai lelucon. Kalau memang wataknya memang tabiatnya seperti itu, Bu, apakah awalnya watak itu muncul dari sekitar kah, dari keluarga kah, atau memang dari diri sendiri sih, Bu? Karena itu jelas suatu kebiasaan pada dirinya, muncul dari dirinya. Apakah itu dikembangkan misalnya oleh lingkungan yang ikut menertawakan, ikut tertawa dengan kelucuannya, atau dikecam? Kalau dikecam maka dia akan berkurang. Tapi kalau dia orang lain menganggap itu sebagai lelucon, maka dia akan lebih muncul, apalagi muncul dalam hal lebih sering untuk ngeledek orang lah, untuk mengecilkan orang lain. Artinya karena mungkin faktor kebiasaannya, Bu, ya, bisa dibilang ya. Oke, Bu. Nah itu kan selama ini dia aman-aman aja ya, Bu, bermain di zona itu, Bu, dan baru saatnya sekarang ini dia baru kena teguran sama seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira dengan adanya teguran ini dan dia sudah mengundurkan diri juga, Bu, kira-kira bisa merubah sifat dia nggak sih, Bu? Apa mungkin tetap akan begitu ke depannya, Bu? Jelas merubah sifat itu akan berkurang sekarang, karena dia dikecam, dia merasakan kecaman itu. Barangkali dia sebelumnya dia melihat orang dikecam oleh dia, lalu akhirnya sedih. Dia lihat tidak dari kesedihannya, lihat dari lucunya, karena yang ada kan ada orang dan ada sekelilingnya kan sebagian merasa lucu, dan kalau merasa lucu ya dia berkembang terus kan untuk melakukan kelucuan ini dan tidak ada kecaman. Tapi sekarang dengan adanya kecaman, maka situasinya akan berbeda. Ya, Bu, video ini kan viral ya, Bu, sampai ditonton seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai Malaysia, Bu. Kira-kira apa sih, Bu, yang dirasakan dari pihak pedagang ST yang mungkin merasa dihina gitu sama Gus Miftah? Dampak psikologis. Sekarang untuk orang yang dihina itu kita kembalikan pada sifat orang itu. Apakah sifat orang itu seorang perasa, atau sifatnya orang yang cukup tahan uji? Jadi kalau dia memang perasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tetap orang kecil. Tapi kalau misalnya dia orang yang cukup tegar, maka barangkali dianggap ya itu sesuai risiko pekerjaan. Ngomong-ngomong soal kuat atau enggaknya, Bu, waktu saat klarifikasi langsung ketemu sama pedagang teh itu kan sifat dari gerakannya itu bisa dilihat dari sama masyarakat, kayak ada ketakutan di dalam dirinya, Bu. Apakah itu seperti melihat seperti itu, menurut Ibu seperti apa, Bu? Apa yang dirasakan? Kalau dari segi tukang esnya merasa ketakutan, ya dia melihat kan ini nadanya itu nada yang keras. Kecuali kalau nadanya lebih nada lucu, maka dia merasa diejek. Tapi kalau nada keras, ya ada rasa ketakutan yang dirasakan. Tapi saat dia ibaratnya diguyon atau dibicarain sama Gus, raut mukanya tadinya agak tertawa sedikit, tersenyum, tapi pas dia bilang maaf goblok itu langsung ibaratnya dia langsung pucat pasir, langsung nggak enak gitu mukanya, Bu. Jadi kayak dari sisi psikologisnya itu gimana sih, Bu? Dia perasaan orang yang dikatain goblok. Ya, sekarang kita lihat dari segi nada itu menentukan, bukan hanya kata-kata. Nadanya kan keras, yang otomatis bagi dirinya merupakan suatu kecaman yang berat juga. Oke, Bu, kita beralih ke presiden, Bu.
berbeda Bu dari pedagang es presiden ini. Pada saat diduga dihina sama Gus Miftah ini ada argumen balik Bu, kayak mereka Yati Pesek ini membantah bahwa dirinya itu seorang lonte. Apakah melihat dari tindakan yang dilakukan Yati, apakah dia ada keberanian atau seperti apa Bu dari psikolognya? Bagaimana kalau bilang dari perkataan Gus Miftah yang menyebut bahwa cewek jelek itu cocok jadi presiden, kalau cantik jadi lonte, namun perkataan itu dibantah sama Yati. Nah, mungkin dari Ibu bisa melihat dibantah sama penyanyi tersebut. penyanyi itu ya. Dibantahnya bagaimana? Dibantahnya kayak kalau misalkan gue cantik juga lo mau sama gue gitu. Tapi dengan nada yang serius dan marah Bu, sepertinya. Sekarang kita bandingkan ya, level yang kecil ini secara rata-rata, level untuk rendah atau level menengah atau level lebih tinggi. Jadi ini kan levelnya lebih tinggi daripada tukang es ya. Jadi akhirnya keberanian untuk membantah itu otomatis lebih besar. Perasaan kesal juga akan lebih besar juga, itu secara umum. Jadi bahwa dirinya membantah dan melawan itu hal yang ya sangat mungkin terjadi pada orang-orang yang level lebih tinggi. Tapi mungkin ada perbedaan nggak sih Bu dari mental wanita dan laki-laki pada saat mereka sedang dipertemukan? Ya. Sebetulnya perbedaan itu selalu ada, tapi ini apakah lebih berbeda karena levelnya berbeda atau lebih berbeda karena pria dan wanita? Memang kalau wanita ya secara rata-rata lebih cerewet lah, tapi bukan akhirnya tidak merasa atau apa, tetap saja ada suatu perasaan. Bu, dan akhirnya setelah efek walaupun Gus Miftah sudah minta maaf langsung, terus bertemu langsung juga sambil pelukan nangis, tapi netizen tetap ibaratnya meminta Gus Miftah mundur, dan akhirnya Gus Miftah juga mundur, dan dia bilang tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan, saya ingin mundur. Berarti kan ini dia sendiri kena efek kena psikologis Ibu ya, karena ada efek dari netizen Ibu yang meminta, karena tidak sesuai dengan ibaratnya dia sebagai utusan presiden kan, bisa bilang gitu Bu. Sekarang kita harus lihat apakah betul itu kerelaan Gus Miftah rela untuk mundur, atau barangkali karena tekanan juga, tekanan bisikan-bisikan bahwa dia wajib mundur. Itu kan kita nggak tahu kan. Tapi kalau dilihat bahwa dia biasa begitu, mestinya sebelum-sebelumnya juga ada saja mengecam. Iya, dia sih bilang katanya sebenarnya saya biasa sama orang-orang, tapi kan nggak etis ya Bu kalau di depan publik, depan masyarakat yang lagi bersolawat, kan itu temanya lagi bersolawat, Magelang tidak etis kan Bu bagi seorang ulama pendakwah, ibaratnya mengata itu ingin mengguyoni seorang yang penjual. Jadi dia menilai dirinya dalam posisi yang terlalu tinggi dan menganggap orang lain juga ya hanya sebagai mainan saja. Jadi diejeknya seenaknya, tapi tetap itulah kepribadian dia. Bu, bedanya kepribadian dia sama star syndrome itu ada nggak sih Bu? Karena kan mungkin mengingat track recordnya dia itu sangat cepat, naik pesat juga Bu di dunia entertain maupun politik dan lain sebagainya. Sebetulnya kepribadian tetap kepribadian. Tinggal kalau dia tiba-tiba punya posisi, maka mungkin saja dia mengendalikan dirinya dengan posisi itu, tapi mungkin juga dia sebaliknya, dia merasa diri lebih tinggi sehingga lebih berani dengan harapan bahwa orang yang ketawa itu jauh lebih banyak.